Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtazatul Zahwa, NIM 2320110080 dari kelas C5 HKI. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas UTS saya dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja pada soal pertama. Pada soal pertama itu cerita tentang Haider dan Nabila, pasangan muda yang ingin memiliki rumah setelah menikah. Mereka sudah menabung sekitar 100 juta, tetapi harga rumah yang mereka idamkan itu mencapai 500 juta. Jadi, mereka memutuskan untuk mencari pembiayaan. Karena tabungan mereka belum mencukupi untuk membeli rumah tersebut secara tunai, mereka kemudian mendatangi Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk mendapatkan pembiayaan. Dalam kasus seperti ini, akad yang tepat untuk digunakan adalah akad murabahah, yang dalam perbankan syariah digunakan untuk transaksi jual beli barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang sudah ditentukan dari awal. Pada mekanisme murabahah, bank terlebih dahulu membeli rumah dari pengembang atau penjual rumah. Kemudian rumah tersebut dijual kembali kepada Haider dan Nabila dengan harga yang lebih tinggi karena adanya margin keuntungan yang disepakati sejak awal akad. Sebagai contoh, misalnya harga rumah yang dibeli oleh bank itu seharga 500 juta. Lalu, bank menjual kembali kepada Haider dan Nabila dengan harga 550 juta. Pembayaran rumah ini akan dicicil oleh pasangan tersebut selama periode yang sudah disepakati, misalnya 10 tahun. Di sini margin keuntungan sebesar 50 juta bukanlah bunga, melainkan keuntungan yang sah dalam jual beli. Ini tentunya berbeda dengan bunga pada pinjaman yang diterapkan oleh bank konvensional yang mengandung unsur riba. Margin keuntungan yang diterima bank dalam akad murabahah merupakan keuntungan yang jelas dan disepakati oleh kedua pihak di awal transaksi, sehingga terhindar dari unsur ketidakjelasan atau gharar yang bisa menyebabkan masalah di kemudian hari. Prinsip dalam akad ini sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 04/DSN MUI/2000 tentang murabahah, serta mengacu pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang memakan hasil dari riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Siapa yang mengulang transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Prinsip ini menjadi pembeda utama antara pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dan bank syariah. Di bank konvensional, tambahan uang dalam pinjaman biasanya datang dalam bentuk bunga yang bertentangan dengan prinsip Islam. Sementara itu, dalam bank syariah, keuntungan berasal dari transaksi jual beli yang nyata dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan menggunakan akad murabahah, Haider dan Nabila bisa mendapatkan rumah impian mereka tanpa harus terjebak dalam riba. Dan transaksi mereka sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang jelas, adil, dan transparan. Pada soal nomor 2, kita akan membahas tentang fungsi perbankan syariah serta bagaimana cara bank syariah memperoleh keuntungan.
Fungsi utama perbankan syariah adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan atau penghubung antara pihak yang memiliki dana lebih atau sahibul mal dengan pihak yang membutuhkan dana atau mudharib. Secara sederhana, bank syariah berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai produk seperti tabungan, giro, atau deposito syariah. Kemudian, dana tersebut disalurkan kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan tersebut bisa diberikan untuk pelaku usaha, pembelian rumah, pengembangan proyek-proyek halal, dan berbagai kegiatan lainnya. Yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah bank-bank syariah tidak memperjualbelikan uang, melainkan menyalurkan dana untuk kegiatan ekonomi yang nyata dan produktif. Ini tentunya sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada barang atau jasa yang real, bukan hanya transaksi uang. Lalu, bagaimana bank syariah mendapatkan keuntungan? Bank syariah memperoleh keuntungan melalui berbagai akad yang halal, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa jenis akad yang digunakan oleh bank syariah adalah: yang pertama, akad bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Dalam akad mudharabah, nasabah menyerahkan modal kepada bank untuk dikelola, dan hasilnya dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati di awal. Sedangkan dalam akad musyarakah, baik bank maupun nasabah masing-masing menanamkan modal dan berbagi keuntungan dan resiko secara proporsional. Yang kedua, akad jual beli atau murabahah. Dalam akad jual beli, bank membeli barang terdahulu dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi yang mencakup margin keuntungan tetap. Akad ini juga bisa mencakup transaksi barang yang belum ada, seperti dalam akad salam atau penjualan barang dengan pembayaran dibuka, atau akad istisna, pesanan barang yang diproduksi sesuai spesifikasi. Yang ketiga, akad sewa atau ijarah. Dalam akad ijarah, bank menyewakan barang atau aset seperti kendaraan, bangunan, dan memperoleh imbalan berupa sewa atau ujrah. Dalilnya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat ini mengandung makna bahwa dalam perbankan syariah, keuntungan harus diperoleh dengan cara yang halal dan tidak merugikan. Keuntungan yang diperoleh dari ketiga jenis akad ini adalah keuntungan yang berasal dari kegiatan bisnis nyata dan sah secara syariah. Tidak ada unsur bunga atau transaksi yang bertentangan dengan prinsip Islam. Dengan demikian, bank syariah berperan tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi yang mendukung kegiatan usaha produktif dan memberi manfaat bagi umat. Selanjutnya, pada soal ketiga, kita membahas larangan-larangan dalam transaksi bisnis syariah, serta pendapat masyarakat tentang anggapan bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Dalam Islam, ada beberapa hal yang dilarang dalam transaksi ekonomi untuk mencegah terjadinya kedzaliman, ketidakadilan, atau kerugian yang merugikan salah satu pihak. Ada 3 hal utama yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah, yaitu riba. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam yang dilakukan secara sepihak, seperti bunga pada pinjaman di bank konvensional. Riba dilarang karena dapat menindas pihak peminjam dan menciptakan ketimpangan sosial yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, gharar. Gharar mengacu pada ketidakjelasan dalam transaksi objek yang dijual atau hasil yang akan diterima. Misalnya, membeli barang yang tidak ada, seperti menjual rumah yang belum jelas bentuk atau status hukumnya.
Gharar dilarang karena dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Yang ketiga, maisir. Maisir adalah perjudian atau spekulasi yang tidak didasarkan pada kepemilikan aset nyata. Contohnya adalah trading yang hanya mengandalkan spekulasi atau taruhan bisnis yang hasilnya tidak pasti. Maisir dilarang karena bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat. Sesuai dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Dan selanjutnya terkait dengan pendapat yang beredar bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Sebenarnya menurut saya anggapan ini tidaklah benar. Memang secara tampilan keduanya sama-sama lembaga keuangan yang menerima simpanan dan memberikan pembiayaan. Namun, perbedaan utama terletak pada prinsip dasar operasionalnya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga atau interest dalam setiap transaksi, di mana uang menghasilkan uang. Sedangkan bank syariah beroperasi dengan keakad yang mendasarkan keuntungan pada transaksi bisnis yang nyata dan halal. Selain itu, bank syariah juga menekankan nilai-nilai moral dan sosial yang tinggi, seperti keadilan, transparansi, dan juga tanggung jawab. Bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan umat. Hal ini yang membedakan sistem operasional bank syariah dengan bank konvensional, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama sebagai lembaga keuangan. Dengan demikian, meskipun secara fungsional ada beberapa kesamaan antara bank syariah dan bank konvensional, prinsip dasar yang diterapkan sangat-sangat berbeda. Bank syariah lebih berfokus pada keberlanjutan ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan konvensional berbeda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.